Di tengah harga emas yang lagi panas-panasnya, ada satu nama baru nih di bursa kita yang langsung mencuri perhatian, yaitu emas. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas seberapa besar sih potensi perusahaan ini dan apakah valuasinya masuk akal? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari gambaran besarnya ya. Seperti yang bisa kita lihat, dunia tuh lagi demam emas. Harganya meroket, mecahin rekor tertinggi sepanjang masa. Kondisi kayak gini tuh ibarat angin surga buat para penambang emas. Momen-momen seperti inilah yang bisa mengubah sebuah perusahaan yang tadinya cuma proyek, jadi produsen raksasa. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Kita akan mulai dari fenomena globalnya, terus kita kenalan sama Mas sebagai pemain baru. Setelah itu, kita akan intip harta karun utama mereka di tambang Pani, lihat rencana mereka buat sampai ke puncak, dan tentunya kita bedah angka-angka valuasinya. Di akhir, kita akan tutup dengan satu pertanyaan besar tentang masa depan mereka. Jadi, apa sih sebetulnya yang bikin harga emas ini naik gila-gilaan? Yuk kita lihat faktor-faktor pendorong utamanya. Kenapa emas jadi primadona sekarang? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, di saat ekonomi global nggak menentu, orang-orang lari ke emas sebagai aset aman atau safe haven. Kedua, bank-bank sentral di seluruh dunia juga lagi getol-getolnya borong emas. Ketiga, ada ekspektasi suku bunga bakal turun. Dan yang terakhir, prediksinya harga emas bakal tetap tinggi. Nah, kombinasi inilah yang jadi momentum sempurna buat produsen emas. Oke, di tengah ombak emas yang lagi tinggi-tingginya ini, muncullah satu pemain baru, PT Merdeka Gold Resources, yang kita kenal dengan kode saham MMEAS. Waktu kemunculan mereka di pasar, bisa dibilang pas banget. Gambar ini nunjukin peta produsen emas di Indonesia, dan disinilah letak keunikan MMEAS. Mereka itu belum jadi produsen yang mapan, tapi juga bukan lagi di tahap eksplorasi. Mereka ada di tengah-tengah, di fase konstruksi. Ini penting banget karena artinya cerita investasi di MMEAS ini adalah soal potensi pertumbuhan di masa depan. Cerita tentang lompatan dari nol menjadi produsen besar. Dan coba lihat seberapa cepat mereka bergerak. Dari IPO di bulan September 2025, mereka udah bisa nuang emas pertama di bulan Februari 2026. Kurang dari 5 bulan, bahkan lebih cepat dari jadwal yang mereka tentukan. Buat investor, ini sinyal yang sangat kuat. Manajemennya bisa kerja, bisa eksekusi rencana dengan cepat. Pertanyaannya sekarang, dari mana semua potensi besar ini datang? Jawabannya cuma satu, aset raksasa mereka, yaitu tambang emas Pani. Sekarang, kita bicara soal skala. Tambang Pani ini diperkirakan punya sumber daya mineral sampai 7 juta ons emas. Biar Anda kebayang, ini adalah angka kelas dunia. Angka yang menempatkan tambang ini di jajaran aset tambang emas papan atas global. Nah, dari angka 7 juta ons yang masif tadi, sekitar 5,2 juta onsnya itu sudah dikonfirmasi sebagai cadangan biji emas. Penting banget nih buat kita paham bedanya sumber daya dan cadangan. Gampangnya gini, sumber daya itu perkiraan total emas yang ada di dalam tanah. Tapi, cadangan itu adalah bagian yang sudah terbukti, sudah dikonfirmasi bisa diambil secara teknis, dan ini yang paling penting, menguntungkan secara ekonomi. Inilah yang bikin tambang Pani jadi aset yang sangat bernilai. Punya cadangan emas yang jumbo itu satu hal, tapi gimana cara ngeluarinnya dari tanah dengan efisien? Itu soal lain. Jadi, apa strategi emas untuk mengubah potensi ini jadi pundi-pundi keuntungan? Rencana mereka ada 4 fase, dan kata kuncinya di sini adalah akselerasi. Mereka nggak mau nunggu lama, mereka mempercepat pembangunan fasilitas Chill, ini teknologi pengolahan yang lebih canggih, bertahun-tahun lebih awal dari rencana semula. Tujuannya? Supaya bisa mencapai produksi puncak sampai 0,5 juta ons per tahun jauh lebih cepat, yaitu di tahun 2029. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu sama investor, yaitu kita bedah angka-angkanya. Gimana sih valuasi dan proyeksi perusahaan ini ke depan? Lewat IPO, Emas berhasil dapat dana segar 4,66 triliun rupiah. Ini modal yang krusial banget buat membiayai konstruksi mereka. Dan pasar pun merespons dengan sangat positif. Lihat saja, harga sahamnya langsung meroket, hampir 2 kali lipat di akhir tahun 2025. Ini nunjukin kepercayaan awal pasar yang sangat tinggi. Nah, ini target mereka untuk tahun 2026. Coba perhatikan angka AISC atau All-in Sustaining Cost. Ini adalah total biaya yang mereka keluarkan untuk menghasilkan 1 ons emas. Dengan target di kisaran $1.300-an, sementara harga emas dunia jauh di atas itu, kita bisa mulai hitung-hitungan seberapa tebal margin keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Pernyataan dari Presiden Direktur ini seolah-olah menggarisbawahi tema utama kita. Mereka membuktikan bisa menepati janji, bahkan lebih cepat dari jadwal. Ini adalah sinyal yang sangat positif buat pasar dan kepercayaan para investor.
Baik, setelah kita lihat semua detailnya, apa sih poin-poin utama yang perlu kita ingat dari semua ini? Mari kita rangkum. Jadi, inti dari prospek investasi di emas ini bisa kita simpulkan dalam 4 hal. Pertama, mereka punya aset kelas dunia. Kedua, rencana pertumbuhannya jelas dan agresif. Ketiga, timingnya sempurna pas harga emas lagi bagus-bagusnya. Dan yang paling penting, keempat, mereka sudah membuktikan bisa mengeksekusi rencana. 4 faktor inilah yang membuat emas jadi sangat menarik. Pada akhirnya, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Potensinya jelas luar biasa besar. Rencananya juga sudah ada di atas kertas. Pertanyaannya sekarang, mampukah emas terus menjalankan semua rencananya dengan mulus untuk benar-benar menjadi raksasa seperti yang diharapkan? Tentu, hanya waktu yang bisa menjawab, dan pasar pasti akan mengawasi setiap langkah mereka.